Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Arrigo Sacchi sebut Milan bukan lagi sebuah tim, mereka ketakutan. Arrigo Sacchi sangat kecewa menyusul kekalahan derby della Madonnina AC Milan dari Inter Milan, menunjukkan bahwa perubahan taktis Stefano Pioli telah menyebabkan tim mengalami kemunduran. Rossoneri tampak seperti bayang-bayang tim yang meraih Scudetto pertama mereka dalam satu dekade musim lalu, kalah telak dari rival sekota mereka yang mengamankan 3 poin berkat sundulan Lautaro Martinez di babak pertama. AC Milan hanya meraih 2 poin dari 5 pertandingan liga terakhir mereka, dan kecemasan mulai muncul di ibu kota Lombardi menjelang pertandingan knockout Liga Champions melawan Tottenham Hotspur asuhan Antonio Conte. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Sacchi pertama kali menganalisis derby della Madonnina dan menyoroti mengapa AC Milan pantas kalah dalam pertandingan tersebut. Milan bukan lagi sebuah tim, terutama di babak pertama. Inter tidak bermain melawan rival, melainkan melawan sparring partner. Milan hanya mengejar lawan dan selalu datang terlambat. Tidak pernah sedikit pun menekan, tidak pernah maju, selalu menandai dengan lembut. Beralih ke pertahanan 5 orang menciptakan kebingungan dan menghapus pekerjaan beberapa tahun terakhir. Ini adalah ide saya, ide permainan apapun juga telah dibatalkan. Berapa banyak tembakan ke gawang yang dilakukan Milan di babak pertama? 0. Itu adalah monolog untuk Inter yang tidak banyak berjuang dan mengakhiri babak pertama dengan mendominasi lapangan. Inter bermain dengan beludru karena Milan memberi mereka segalanya. Mantan pelatih Rossoneri itu kemudian menggarisbawahi mengapa Pioli harus disalahkan atas keruntuhan cepat tim pada 2023. Pioli melakukan pekerjaan dengan baik, ini tidak boleh dilupakan. Tapi di derby, kita harus jujur dengan pilihannya dia membatalkan semua pekerjaan itu. Menurut pendapat saya, mengubah ide dan sistem permainan adalah suatu kesalahan. Benar bahwa Hernandez dan Giroud diperas seperti lemon setelah petualangan mereka di Piala Dunia, tetapi itu tidak berarti Anda harus mengubah sistemnya. Anda bisa menutupinya, tapi juga dengan cara lain, alih-alih bermain dengan 2 gelandang. Terakhir, Arrigo Sacchi mengomentari dampak terbatas dari Rafael Leao dan Olivier Giroud, serta masalah taktis Milan lainnya. Bantu mereka dengan tambahan pria di tengah, tapi mengerahkan pertahanan 5 orang berarti kehilangan kepastian. Milan tampak ketakutan. Masalah sebenarnya adalah pelatih harus menjadi orang pertama yang diyakinkan dengan idenya sendiri dan memiliki kewajiban untuk menularkannya kepada para pemain. Jika dia mengubah sistem seolah-olah dia berkata saya salah, itu tidak cukup baik. Tugas seorang pelatih adalah meyakinkan para pemainnya. Dia harus masuk ke dalam kepala mereka dan memukul mereka sampai mereka melakukan apa yang dia inginkan. Tutup Arrigo Sacchi. Kesal dengan performa Tatarusanu, skuad Milan sudah tak percaya dengan kipernya sendiri. Fans AC Milan menyoroti kekalahan derby della Madonnina dari Inter sebagai tanda baru apa yang salah dalam skuad Milan baru-baru ini. Itu adalah kekalahan keempat berturut-turut mereka di semua kompetisi, di mana Rossoneri hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 13 kali. Dengan mengingat hal itu, pelatih Stefano Pioli beralih ke formasi 3-5-2 dalam upaya untuk lebih melindungi pertahanan dan setidaknya melakukannya, meski pada akhirnya tetap kalah 1-0. Kiper Ciprian Tatarusanu telah menerima banyak kritik atas penampilannya selama beberapa minggu terakhir, menggantikan Mike Maignan yang cedera, tetapi melakukan beberapa penyelamaatan bagus saat melawan Inter. Meskipun demikian, di menit-menit terakhir ada momen ketika Tatarusanu tidak keluar dari garisnya untuk mengamankan umpan silang lawan, sebuah situasi yang berujung omelan dari rekan-rekan timnya. Ini telah diidentifikasi di media sosial sebagai contoh kehancuran total kepercayaan diri dan kepercayaan dalam skuad AC Milan. Alexis Saelemaekers, Simon Kjaer, Rade Krunic, Malik Thiaw, Theo Hernandez dan Sandro Tonali semuanya tampak kesal kepada Tatarusanu.
Pioli transfer untuk Milan. Redbird Capital justru ingin naikkan kepemilikan saham di Liverpool. Laporan dari Inggris menyebutkan jika Redbird Capital Partners milik AC Milan sedang mempertimbangkan untuk menaikkan saham mereka di pemilik Liverpool. Menurut Daily Mail, pembicaraan awal antara Redbird dan pemilik Liverpool FSG, Fansway Sports Group, tentang peningkatan saham mereka setelah membayar 533 juta euro untuk memiliki 11% pada tahun 2021 lalu. 11% saham itu juga memberi mereka saham tidak langsung di Liverpool, dan mereka sekarang mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah itu dalam langkah yang dapat menghasilkan FSG 1 miliar euro dan kemungkinan mereka mempertahankan kepemilikan. Seorang sumber yang dekat dengan perusahaan mengatakan, ada perasaan yang berkembang bahwa FSG tidak tertarik untuk menjual Liverpool dan semakin tertarik pada ide untuk menjual saham minoritas lainnya. Penjualan 20% lebih lanjut dari FSG dapat menghasilkan 1 miliar euro. FSG juga menyaksikan penjualan Manchester United dengan penuh minat. Jika United menjual seharga 7 miliar, maka nilai pasar Liverpool bisa naik secara signifikan. Redbird tidak tertarik untuk memiliki klub secara langsung karena masalah yang akan timbul karena baru saja membeli mayoritas Milan dan juga kepemilikan saham mayoritas di Toulouse. Sementara, PSG sedang berbicara dengan pihak eksternal seperti otoritas investasi Qatar yang ingin membeli saham mayoritas di Liverpool, walaupun penjualan saham minoritas pada awalnya lebih disukai. FIFA sendiri melarang sebuah otoritas memiliki dua klub yang berbeda. Jika Redbird ingin mengakuisisi klub lain di luar AC Milan, perusahaan Amerika itu harus terlebih dulu menjual Rossoneri ke investor baru, sebuah hal yang rasanya mustahil untuk mereka lakukan untuk saat ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.